sekali saya Magda Juliani kembali menjumpai Anda dalam berita Riau dan Kepri hari ini. Sejumlah informasi terhangat telah kami siapkan untuk Anda. Berikut di antaranya. Rencana pembangunan proyek strategis nasional atau PSN di Batam masih menuai penolakan. Sejumlah warga bersikukuh tidak mau direlokasi. Anak buah kapal di Indragiri Hilir menyambi sebagai kurir narkoba ditangkap petugas. Sebanyak 3 kg sabu-sabu dan puluhan butir pil ekstasi disita. Harga cabai melambung tembus Rp60.000 per kilogram di pasar tradisional di Tanjung Pinang. Kenaikan harga dipicu cuaca buruk sehingga pengiriman dari daerah penghasil terkendala. Rencana pembangunan proyek strategis nasional atau PSN Rempang Eco City masih terkendala penolakan relokasi oleh sebagian masyarakat di Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Kali ini aksi berlangsung di pasar tradisional, Simpang Sungai Raya dan Jembatan Pulau Setoko. Usai menggelar kegiatan tabur bunga memperingati tragedi Rempang 2 tahun lalu, masa mendatangi pasar tradisional dengan memasang poster dan spanduk penolakan di lapak-lapak pedagang. Pasar tradisional disebut sebagai simbol kekayaan alam Pulau Rempang. Di pasar tradisional itu dijual aneka jenis ikan laut, sayuran, buah, dan hasil bumi lainnya yang berasal dari Pulau Rempang. Sebagian masyarakat masih bersikukuh untuk tetap tinggal di Pulau Rempang dan tidak bersedia direlokasi. Ketua Aliansi Masyarakat Adat Rempang Galang Bersatu mengatakan 2 tahun perjuangan mereka menghadapi tekanan negara tidak akan membuat mereka menyerah untuk mempertahankan tanah leluhurnya itu. Semua yang kita jual di sini itu asli hasil Rempang. Kita pikir menampilkan ke publik bahwa Rempang ini adalah kaya dengan sumber daya alam, baik itu laut maupun darat. Gitu aja. Ini bagian dari bentuk perlawanan. Nah, ini bentuk daripada perlawanan Rempang yang selama ini menolak digeser atau diusir dari kampungnya sendiri. Warga juga menggelar doa bersama, pentas seni yang ditutup dengan pembacaan deklarasi sikap penolakan relokasi. Aulia Iksan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Mahasiswa bersama sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi damai mengawal tuntutan rakyat di Indragiri Hilir Riau Senin lalu. Massa bergerak menuju kantor DPRD, mengusung spanduk dan poster berisi berbagai tuntutan, seperti isu pelanggaran HAM hingga kesenjangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Sambil meneriakkan yel-yel berbagai tuntutan, peserta unjuk rasa juga membagikan bunga kepada warga yang melintas sebagai simbol perdamaian. Aksi berlangsung damai yang dijaga ketat aparat keamanan dari polisi, TNI, dan Satpol PP. Suasana berbeda terlihat dalam aksi kali ini, di mana massa bergandengan dengan aparat keamanan dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Mereka bersama menyuarakan aspirasi rakyat untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Salah seorang peserta unjuk rasa mengatakan, salah satu tuntutan adalah pengusutan tuntas terhadap pelanggaran HAM yang mengakibatkan beberapa orang meninggal saat berunjuk rasa di berbagai daerah di Indonesia. Dalam aksi demonstrasi itu kan ada beberapa yang meninggal dunia, ada 11 kalau nggak salah yang meninggal dunia itu. Maka aksi ini ditujukan sebagai aksi solidaritas dan kemanusiaan kepada yang meninggal pada aksi demonstrasi sebelumnya. Sebelumnya juga kita sudah lakukan di sini sholat gaib, kemudian doa bersama di Polres, di DPRD juga.
Dan aksi ini kemudian oleh teman-teman Cipayung berkolaborasi dengan Polres Indragiri Hilir, mengundang kemudian Forkopimda dan media untuk kemudian melakukan aksi damai ini. Usai menggelar aksi dan menyampaikan pernyataan sikap, massa membubarkan diri dengan tertib. Ahmad Dison dan Firman Domo melaporkan dari Indragiri Hilir Riau. Upaya pencegahan tambang emas ilegal di sepanjang aliran Sungai Kuantan terus ditingkatkan Polres Kuantan Singingi Riau. Kali ini polisi bersama pemerintah kabupaten menggelar patroli bersama untuk memantau aktivitas tambang emas ilegal. Sejauh ini pelaku tambang emas ilegal terkesan kucing-kucingan dengan aparat keamanan dalam melakukan aktivitas. Saat petugas berpatroli, pelaku bersembunyi dan tidak melakukan aktivitas. Namun setelah lepas dari pengawasan aparat, mereka kembali beroperasi. Selain berpatroli di sepanjang aliran sungai, polisi dan bupati juga melakukan pendekatan persuasif terhadap masyarakat. Masyarakat diimbau proaktif dan turut membantu petugas dalam memberantas tambang emas ilegal yang mencemari lingkungan. Lakukan patroli terhadap laporan masyarakat terhadap informasi OTP yang masih bekerja. Namun sampai detik ini kita sudah melintasi 2 kecamatan untuk ditemukan beberapa titik maksud. Kemudian akan terus menuju ke arah di sana. Kemudian akan menghimbau ke masyarakat kita agar menghentikan penambangan sepanjang Sungai Kuantan. Berharap ada sekitar 360.000 orang di Kuantan Singingi dan ada sekitar 400.000 di Banyuwangi. Mata airnya tergantung pada Sungai Kuantan. Melakukan kegiatan pertambangan seperti ini yang tidak berizin masih bekerja, kami menghimbau untuk segera menghentikan. Mari kita bersama-sama menjaga Sungai Batang Kuantan yang sudah kita lakukan penertiban, pembersihan terhadap pelaku-pelaku kegiatan peti, supaya kita bisa bersama-sama menjaga lingkungan ini, terutama Sungai Batang Kuantan yang sudah kita ciptakan air yang bersih, air yang jernih. Jangan sampai nanti Sungai Batang Kuantan masih tercemari dengan kegiatan aktivitas seperti yang masih bekerja. Sebelumnya, Polda Riau telah memusnahkan semua lokasi tambang emas ilegal di kawasan Sungai Kuantan. Pengawasan akan ditingkatkan karena Sungai Kuantan sudah masuk sebagai kawasan wisata nasional sebagai kawasan festival pacu jalur. Tim Liputan melaporkan dari Kuantan Singingi Riau.